Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Muhammad Farhad Sultan Indrawan dengan NIM 0301518040 akan membahas video tentang wakaf. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Kapita Selekta Ekonomi Islam, kelas Manajemen 19A Universitas Al-Azhar Indonesia. Baik, kita lanjut ke topik utama. Apa sih wakaf itu? Wakaf menurut fikih Islam merupakan hak pribadi dipindah menjadi kepemilikan secara umum atau lembaga agar manfaatnya mampu dinikmati masyarakat. Jadi, pengertian wakaf adalah pemberian suatu harta dari milik pribadi menjadi kepentingan bersama, sehingga kegunaannya mampu dirasakan oleh masyarakat luas tanpa mengurangi nilai harta tersebut. Tujuan dari wakaf adalah sama seperti bersedekah, yakni mencari pahala sebanyak-banyaknya. Namun, bedanya dengan sedekah, manfaat wakaf dirasakan oleh banyak orang, sehingga pahalanya senantiasa mengalir, meskipun pemberi wakaf telah meninggal. Contoh wakaf yang sering dijumpai seperti wakaf masjid, wakaf properti, dan lain sebagainya. Wakaf mempunyai dimensi ekonomi strategi dalam pemberdayaan dan peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat di Indonesia. Bila dikelola dengan baik dan intensif, banyak fasilitas umum yang telah dibangun dengan menggunakan dana wakaf. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dijelaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nashir harus dilakukan sesuai syariah dan secara produktif. Diriwayatkan dari Abu Hurairah dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh yang berdoa baginya. Dalam hadis tersebut, para ulama menafsirkan sedekah jariyah yang mengalir pahalanya, yang dimaksud mengarah pada makna wakaf. Sebab wakaf merupakan satu-satunya bentuk sedekah yang dapat dimanfaatkan secara permanen oleh penerimanya. Dalam hal ini, aturan harta yang diwakafkan dibekukan pemanfaatannya sesuai dengan hal-hal yang diperkenankan dalam syariat Islam. Misalnya, wakaf tanah diberikan untuk tujuan pembangunan masjid, maka pahalanya akan terus mengalir bagi yang memberikan wakaf. Di masyarakat, wakaf tanah sudah dikenal sejak lama. Sebagian besar tanah wakaf tersebut baru dimanfaatkan untuk menjadi masjid, makam, dan madrasah. Tanah wakaf belum optimal dimanfaatkan secara produktif. Selanjutnya, keutamaan berwakaf. Yang pertama ada pahala mengalir abadi, yang kedua menumbuhkan jiwa sosial yang tinggi, yang ketiga mempererat tali persaudaraan, yang keempat dilipat gandakan hingga 700 kali lipat. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap butir tumbuh 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Yang kelima ada belajar bahwa harta benda tidak kekal. Dan yang terakhir mendorong pembangunan negara. Ada salah satu contoh praktik wakaf produktif yang dikelola lebih dari 1000 tahun lamanya, yaitu wakaf sumur Utsman bin Affan. Wakaf ini sudah berdiri lebih dari 1000 tahun. Berawal dari sumur, kemudian dikelola menjadi kebun yang sangat luas. Di kebun tersebut tumbuh 1550 pohon kurma. Uang hasil panen kebun kurma tadi dibagi menjadi 2. Setengah digunakan untuk anak-anak yatim dan fakir miskin, setengah lagi disimpan di sebuah bank atas nama Utsman bin Affan. Rekening itu dipegang oleh Kementerian Wakaf Arab Saudi, yang uang disimpan pada rekening tersebut bertambah dari waktu ke waktu, bahkan sampai bisa digunakan
untuk membeli sebidang tanah di kawasan Markaziyah, area eksklusif dekat Masjid Nabawi Madinah. Di atas tanah tersebut dibangun hotel dan diberi nama Hotel Utsman bin Affan. Wakaf produktif ini akan menjadi luar biasa apabila dipraktikkan juga di Indonesia. Sekian pembahasan tentang wakaf yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.